dadah, dia tidak melihat umur. 115.8 kilogram syabu yang disorok dalam 6 Seorang beg wanita pakaian. warga Cina berumur 28 tahun Itu dan sejak awal seorang tahun lelaki. lalu dan beroperasi di sekitar adalah Miri. antara 8 individu yang ditahan kerana positif dadah jenis syabu. And nowadays we can see the age different. The youngest is 14 years old. They are also drug addicts at 50. So drugs, they don't choose anyone. Selama saya kerja di sini kan orang cakap mereka ni jahat lah. Sebenarnya tidak, bang. Mereka ni baik. Bijak juga. Tapi pilihan mereka itu salah. Golongan penagih dadah sangat-sangat perlu ditolong dan dihulurkan tangan untuk mengangkat mereka kembali. Kalau tidak, mereka akan terus hancur. But we don't think of them as a sampah masyarakat. We see them as a people in need of help for these drug addicts who are being rejected. So this Kenosis home is for them. Bila saya terjumpa benda tu dekat kereta, terus saya sembunyi. Bawa barang tu ke belakang rumah, saya tengok betul-betul, saya cuba, sebab dia kecil saja. Saya cucuk jari dalam, saya macam ni. Oh, confirm. Sebab ini anak dia macam mana? Dia ikut semua cakap saya. Dia bukan rebellious punya budak. So, saya heran kenapa dia boleh tertarik dengan buat benda tu. Saya fikir mana mau hantar dia. Saya beritahu adik saya, dia cakap kita hantar dia ke Sabah. Sana memang pusat pemulihan betul-betul lah. Saya terfikir kalau hantar pergi pusat pemulihan di macam ni kan, cara mereka membentuk dia balik tu, maybe dia tak boleh terima. Sebab dia pun sendiri sudah fikiran dia sudah rosak lah. The majority of people who are misusing drugs are young people. First, because they are not educated. The youngest that we have here is 14 to 15 years old. So when we ask them how they get to know drugs, it's from their friends. They just take it, so that it made them hooked with the drugs. And the number one drugs that they are using now is shabu, meth. Sekarang kita lihat masalah gejala sosial ni, kalau dulu memang kita fikir dia lebih banyak terjadi di bandar, tetapi oleh kerana infrastruktur jalan raya itu sudah sampai ke pedalaman. Tapi masalah sekarang kalau kita lihat gejala sosial, dadah dan semua aktiviti-aktiviti yang tidak sehat ni sekarang tercemar di kampung. Di Lawas, tempat, boleh saya katakan tempat saya sendiri, suku kita sendiri, bangsa kita sendiri tercemar dengan masalah ini. Dan apa yang saya fikirkan, harus lakukan sesuatu untuk menyelamatkan generasi kita daripada mereka terus hancur dan tidak ada arah tuju. Saya rasa Google dalam 5 minit saya cari. Jumpa Kenosis. Ini gereja. Adakah orang gereja jaga orang makan dadah? Saya baca kan introduction dekat Google tu, tidak banyak. Tidak ada banyak kenalan tentang pusat pemulihan ini. Saya telefon. Jadi pastor Asang yang jawab telefon masa tu. So dia kata, kamu datang sini bawa dia, kita cakaplah, dia kata. Tengok macam mana. Ya, Kenosis Sarawak memang suatu wadah ataupun suatu tempat, suatu pelayanan yang sangat khusus. Kita
kita mulaikan dengan tujuan untuk menolong saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita yang terpengaruh dalam penyalahgunaan dadah. Memang Kenosis berperanan untuk membuka ruang supaya mereka pertama diberi kesempatan untuk berubah. Ketika berada di sini, banyak orang menganggap bahawa tempat ini tempat yang kasar, tempat yang keras, ya, tempat yang menakutkan, yang seram. Ya, kerana kalau dengar saja penagih-penagih dadah, orang akan merasa, oh ya, ini satu tempat yang menyeramkan. Tapi bagi saya tidak, ya. Dan saya enjoy dengan pelayanan ini. Kerana waktu mereka datang ke Kenosis, kita dapat melihat mereka di dalam keadaan yang tidak stabil, tidak waras. Mereka kurus, mereka bergegar, mereka sakit, ya, mereka tidak berdaya. Ada yang datang diiringi oleh polis, ada datang diiringi oleh AADK, tetapi ya, ketika mereka mengikuti program dan lama-kelamaan kita dapat melihat dari yang kurus dan mereka mulai sihat, handsome, pandai berbicara dan mereka kembali menjadi diri mereka sendiri. Dan itulah yang saya katakan mujizat, ya, miracle, dan juga yang membuat kami boleh bertahan sampai hari ini. Waktu kita memulakan Kenosis Sarawak, ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada yang menganggap bahawa kewujudan Kenosis Sarawak ini sia-sia. Bagi saya, untuk menghadapi dan menerima semuanya, saya perlu terbuka. Bagi yang tidak setuju ataupun yang tidak melihat ini sangat membantu, saya anggap itu suatu kritikan yang positif untuk kita membuktikan bahawa kita boleh menolong orang. Ya, kalau kita hanya berdiam dan melihat bahawa generasi ini terus-menerus hancur dan mereka dihina, mereka dikeji, mereka dipulaukan, ya, mereka dianggap sampah masyarakat, kan? Bagi saya itu tidak adil. Yes, they are just like any other human being. Just because they are drug addicts. So the term sampah masyarakat really, put a label there where these people cannot be helped. And as for me, no, we don't see them as sampah masyarakat. But what we see them is a person who needs help, a person who has a better future ahead of them. Di mana saya sangkakan di dalam Kenosis bahwa orang-orang akan menyambut dengan sapaan tumbukan, dengan sapaan muka ganas. Namun tidak. Namun mereka menyambut saya dengan sapaan kasih. Dan saya rasakan bagaimana orang yang dahulunya seperti saya, bahkan ada yang lebih teruk, dapat berubah. Bahkan mereka dapat mengasihi saya. Supaya kita dimenangkan, supaya kita
menerima keselamatan itu. Itu yang dimaksudkan juru selamat ini. Yang kedua, korban dalam perjanjian. Jadi mula-mula tu saya tidak terima, Pak. Saya masuk sini, saya selalu pergi marah pastor sana. Pastor, saya mau keluar. Okay, saya tidak ready lagi masuk sini. Jadi ya saya marah-marah. Pastor minta keluar apa semua sampai nangis-nangis lagi, ya kan? Dalam hati saya waktu saya marah tu, saya sudah tanam dalam hati saya, oh lepas ni saya tidak mau jumpa family saya lagi. Saya tidak mau jumpa isteri saya lagi, semua waktu itu. Lepas ni kalaupun saya stay sini dan ikut program sampai habis, keluar saya nanti saya terus buang mereka lah. Jadi saya hidup sendirilah macam tu, Pak. Ya, saya sangat marah, Pak. Ya, waktu itu. Hampir 3 hari lah saya tidak makan waktu itu. Saya terlalu marah, Pak. Baguslah mati sajalah ni kali saya tidak mau lagi. Lama sudah sebenarnya saya terlibat dengan dadah ni. Hampir 10 tahun sudah. Sebenarnya saya pastor juga. Ya. Mungkin banyak orang tidak tahu. Sebelum ni kamu pastor? Ya, saya pastor. Saya cerita sikit lah. Umur saya 12 tahun sampai umur saya 17 tahun, saya terlibat dengan dadah ni lah, semua benda-benda yang tidak bagus. Dan umur saya 17 tahun saya pergi sekolah Bible study, sah sebagai pastor dan isteri saya pun pastor. Okay. Ya. Lepas tu saya dihantar pergi untuk bekerja di satu church di Limbang. Jadi masa tu saya ada gaduh lah dengan orang-orang sana kan, jadi macam konflik sedikit lah dengan orang-orang church sana. Saya rasa tidak puas hati lah, macam stres lah ni macam lah. Dan di sanalah mulanya saya ambil barang tu lagi. Ya. Sampailah saya kena tangkap. Efek daripada dadah yang saya buat tu sangat tidak baik lah. Okay. Selama 10 tahun kan hubungan dengan keluarga pun tidak bagus. Semuanya macam orang asing saja di dalam rumah kan. Jadi apabila saya masuk dalam rumah tangga, di sana lagi lah hubungan tu makin macam tidak kawin kan. Sebab dadah ni kan memang dengar saya nama dadah memang tidak bagus sudah kan. Banyak orang benci dadah. Itulah lagi-lagi pun sebagai pastor saya ambil barang tu lagi lah mereka macam apa ni pastor macam tu bah. Ya. Pastor banyak tolong saya lah, Pastor Robert. Ya, dia banyak tolong saya, bagi saya open saya punya fikiran bah. Ada masa lepas kamu sedar itu kan, ada tak waktu stop family? Ya ada. Mula-mula belum, saya cuma kontak dengan isteri saya saja. Ya. Saya minta maaf dengan dia dan saya mau jumpa dia. Okay. Pastor pun bagi kebenaran jumpa dan minta maaf. Yang saya cakaplah yang saya sudah sedar sudahlah, sedar sudah, saya akan terima proses ni dan saya harus lalui proses ni lah. Saya sangat respect kalau budak-budak datang sini, mereka ingin berubah. Ini yang buat saya kerja di sini, sebab mereka ambil keputusan yang berani, Pak. Berubah tidak senang. Saya tahu. Saya tidak keluar lagi, saya tidak pergi mana-mana lagi, saya terus saja di sini. Sangat sakit. So, once dia datang, saya memang happy. I will prepare everything for them. Tilam apa semua. Sangat. Sebab keputusan itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya terikat dalam dada selama 20 tahun. Tidak mudah bagi saya untuk lepas macam itu saja. Sangat menyakitkan. Tapi kalau kamu tahan dengan proses, ya, kamu akan jumpa jalan keluar. Orang dada seperti saya kan, penagihan dada ni, saya sudah jumpa kunci. Actually, I want to give to them. They don't want to take. That's just my job now. Itu masalah saya sekarang. Saya sebenarnya sudah jumpa. I found the big door. Saya tarik mereka tolong masuk. Mereka tidak mau masuk. Masih main-main di sana lagi. Ya, ini ambil masa. Kenapa penting untuk open? Ya, di sana saya boleh tolong kamu. Kalau kamu sudah terbuka, kalau mereka terbuka dengan saya boleh bantu di situ. Tapi ini barang perlu masa. Sangat-sangat memerlukan masa yang lama.
Sebab kesan-kesan dadah ni mesti dalam 3 bulan, 4 bulan lah yang mengacau fikiran mereka dulu. Lepas tu baru kita masuk tolong dia. Ya. Kalau kamu terbuka, saya boleh tolong. Kalau kamu tidak terbuka, saya dapat. Ada setengah mereka kan, mereka anggap mereka sudah rosak sebenarnya. Datang sini, jumpa saya dan Johnny, mereka baru rosak sikit saja, bah. Saya yang rosak banyak, boleh berubah. Contohnya kadang-kadang mereka jumpa saya, Martin, saya datang sini kan mula-mula saya ingat saya lebih teruk. Tapi kamu lagi teruk. So, saya kata dengan mereka, ubahlah. Ubah kan? Kamu baru 18, belum banyak dosa lagi. Saya 20 tahun lagi banyak dosa. Untuk boleh berubah. Kita tidak dapat ubah apa yang sudah jadi, tapi kita boleh ubah apa yang belum jadi. Yang sudah jadi itu, tak payah ingat. Yang baru ini, bah. Yang begitu. Kita sekarang pergi jemput adik saya. Apa perasaan kamu sekarang? Teruja, saya sangat gembira. Ya, kerana dia mengikuti proses akan di-detox nanti. Sebenarnya teruja sangat. Saya harap dia terbuka dan masuklah dan mau diproses. Sebab proses itu tidak senang lah. Proses itu sangat menyakitkan. Kalau jujurlah, lama saya tunggu peluang ini. Saya lama, saya ajar orang, saya bentuk murid-murid, saya bentuk pelajar saya, kawan-kawan saya, brother lah. Saya selalu panggil mereka brother dan ini kali pertama saya sendiri dapat mengajar adik saya sendiri. Ya, saya sudah berdoa saat ini lama, 3 tahun lebih dari saya masuk pusat inilah. Saya berdoakan setiap hari. Ya, tiada satu abang mau melihat adik dia terus begini kan. Ya, macam teruja sangatlah, happy sangat. The amount of burden lift up from my shoulder. It's still there sebab dia belum, kita kata still in the process, bukan? Tapi bersyukurlah, sangat bersyukur. Ibu-ibu bapa, kalau ada anak-anak yang begini kan, ramai yang tidak mau bagi tahu sebab takut keluarga lain tahu, malu. Jangan malu dengan anak kita. Most important is you have to help your son, your children. Kalau kita mau bantu anak kita, walau apa yang mereka buat, dia akan rasa dihargai. Pada ibu saya ingin mengatakan berterima kasih kerana sudah mencari iktibar. Dia tidak menolak saya ketika mendapat tahu bahawa saya sudah terjebak ke dalam dadah. Malahan dia cuma mencari cara bagaimana saya dapat dipulihkan.
saya sangat berbangga. I'm so proud of few of them yang saya hantar pergi overseas. Sangat-sangat bagus. And I receive very good recommendation from the Bash for Men. Kalau boleh kita tolonglah sebab kita percaya mereka boleh. Itulah, kalau saya tidak tolong, siapa yang akan tolong kamu? Sama juga macam anak-anak kinosis ini. Mereka betul-betul mau berubah, cari orang bantu. Saya sebagai salah satu masyarakat kan harus tolong. Pekerjaan yang kita buat di sini, dia tidak ada istilah cuti, ya, kerana kita membimbing mereka di dalam kinosis dan kita terus juga membimbing mereka di luar. Yeah, in kenosis we don't just settle in the center. You know, we also do our part outside of the center, which is to be part in their life. You know, constantly counseling them, constantly knowing where they are, you know, asking how are they, you know, how is their work. Kami akan kekalkan bahawa kekeluargaan di dalam kenosis itu bukan hanya terjadi di kenosis, tetapi juga terjadi di luar kenosis. Sebelum saya keluar dari kinosis, memang ada rasa takut sedikit lah. Sebab saya tidak tahu keadaan di luar kan. Saya takut juga saya tidak kuat, bah. Tidak sangka saya dapat menjauhkan benda itu. Puji Tuhan. So, ada kinosis tolong cari kerja untuk kamu juga lah. Ya, inilah Pastor Robert yang cari untuk saya. Dapat mengubah hidup saya. Banyak juga kawan-kawan, Martin, kamu tidak keluar kerja tempat lain. Yalah, saya susah mau cakap kenapa. Setiap kali saya mau keluar kan, saya tengok budak baru-baru masuk. Saya terpandang saya punya masa lalu, Pak. Saya tengok dalam keadaan dia kurus, fikiran dia tidak tentu. Saya punya kasih tu, saya bantu dia dulu lah. Lepas ni baru saya berhenti. Sambil dia, bantu dia. Sudah dia kuat, saya mau berhenti, ada satu lagi masuk. Sampai ini hari. At times I see myself in them, who I am before. And what I learned from them is that they really want to change. You know, they have that desire to change. But they need people to help them, to encourage them, to motivate them. First, I would like to say thank you to those who've been supporting Kenosis Ministry. And you know who you are. You know, and our hope is that you continue to support us, because Kenosis Ministry really needs your support. You know, just like I said, we are ready to serve them, and we are ready to guide them to a better life. Saya menyerulah supaya agar kita semua pihak bekerjasama. Kita mahu semua orang memperhatikan golongan ini. Dan saya harap Kenosis Sarawak memainkan peranan dan berfungsi dengan betul untuk berperang dan membenteras dadah di Malaysia ini.